Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makbul, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, kelas A2, mahasiswa semester 3. Kali ini saya akan menerjemahkan teks bahasa Arab yang berjudul Zuhurul Falsafah, yang artinya kemunculan filsafat. Namun sebelum itu, ada beberapa kosakata dalam teks yang perlu diketahui. Yang pertama, ada al-fikroh, artinya pemikiran. A'lanata, rasionalitas. Al-kaun, semesta. Al-hikayat, cerita atau dongeng. Asatir, mitos. Kemudian ada al-bahtha, mencari. Lalu al-futroh, periode. Al-dawahir, fenomena. Al-qadimah, kuno. Dan ada maktub, tertulis. Kemudian kita akan lanjut kepada teksnya. Bada'at wiladatul fikri falsafiyyi fil qarni sadisi qabla al-milad alladhi tamayyaza bin hiyaril asatir wal hikayat al-khayaliyat allati kanat mubarrira likulli dhahiratin tabi'iyyah. Al-falsafatul Yunani allati najahat fi kasril adid minal asatir hawla huduthil kauni wa aslih wa hadha yakni bidayat marhalati a'lanatal fikril bashari anil kaun. Kelahiran pemikiran filosofis diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai oleh runtuhnya mitos dan dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalitas pemikiran manusia tentang alam semesta. Kana Thales filasufan bada tarikhul falsafatil gurbiyah. Qabla Thales kana al-fikrul Yunani yuhaiminu alaihi tariqat tafkiril usturiyah fi syahri kulli syai'. Yu'tabaru fikru Thales nasyatul falsafi al-ula li'annahu yuhawilu syarhal alami wa dhawahira fihi duna al-i'tima' alal usturi walakin alal aqlil bashari wa huwa ma'ruf aidan bismil filasufil awal. Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat. Sebelum adanya Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai filsuf yang pertama. Lam yatruk Thales ayya dalil maktubi alal fikril falsafiyyi yatimul khusulu ala afkari Thales bishaklin asasi min khilali kitabata Aristu an-nafsi. Qala Aristu anna Thales kana awwala man fakra fi aslil kaun. Lihada sabab yu'tabaru Thales aidan ra'idan fil falsafati tabi'iyah. Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah Thales dianggap sebagai perintis filsafat alam. Rabu hadhil fatratu minal Yunani al-qadimah bismi fatratil falsafatit tabi'iyah. Yuqalu dhalika li'anna hadhil fatrata tamayyazat
bizuhuril mufakkirina tabi'iyah haitsu kanat tija afkarihim wa ihtimamuhum ala ma luhida minal haulihim yatrahuna as'ilata hawla dhawahirit tabi'iyah allati hiya falsafiyatu wala tamidu ila majardi asatir innahum yas'auna ilal mabda il awwali al matlaki lil kaun. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikiran alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafati dan tidak berdasarkan mitos belaka. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak. Al-failasuful ladzi tawara al-falsafatil ashril Yunani waladzi kana mashghulan lil ghaya abrat tarikh kana sutra ba'da dhalik wasal al-uflatunu unsitata sukrat minal khilali tali hiwarat mithla ma'allimim jadilu uflatuna bi annal falsafata ya'nil bahtha anil hikmah awal hakiko wabittali minal mafhumi annal bahtha anil hakiko yatimu ma'an fil hiwar. Filosof yang mengembangkan filsafat pada zaman Yunani yang begitu ramai dipersoalkan sepanjang sejarah yaitu Sokrates. Setelah itu, Plato meneruskan keaktifan Sokrates dengan mengarang dialog-dialog seperti gurunya. Plato berpendapat bahwa berfilsafat artinya mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa mencari kebenaran itu dilakukan secara bersama-sama dalam suatu dialog. Kesimpulannya adalah kelahiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai dengan runtuhnya mitos dan dongeng yang selama ini menjadi kebenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalitas pemikiran manusia tentang alam semesta. Periode Yunani kuno ini lazim disebut sebagai periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pernyataan-pernyataan tentang gejala alam yang bersifat filsafati dan tidak berdasarkan mitos belaka. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak. Sekian yang bisa saya sampaikan, kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.